Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya AB95 dan saya Deris 122 dan tentunya siapa yang datang malam ini? M Rangga 308. M Rangga 308 masih di acara Jabares yang akan kita kupas tuntas tentang kegiatan-kegiatan otomotif yang berada di Jawa Barat, tentunya juga nanti menyebar kemana-mana. Amin. Ada nanti Jabares. Tapi untuk video awal Jabares kita review pembalap-pembalap yang terdekat dulu. Ya, pembalap yang terdekat dan kita lagi selain nanti mobil yang otomotif mobil, kita otomotif. Oh, dia juga suka ngedrift. Oh iya betul. Betul. Saya pernah lihat ya. Tapi mobilnya nggak tahu sekarang. Dijual. Jadi sangat beruntung sekali kita bukan kedatangan ya. Memang sering main ke sini, jadi kita tempat nongkrongnya kan di Motor Coffee. Jadi ya udah sekalian lah gitu. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu tentang siapa Rangga yang sekarang sedang booming dan viral di media sosial, pokoknya Pinky si Pinky. Oh, si Pinky pokoknya mau diberi gift, mau disentuh, mau di mana yang Pinky itu pasti dia. Nah, dan di Subang pula di Gerimang saya sering lihat banget dia. Nggak tahu latihan, nggak tahu apa gitu. Saya kan selalu update gitu, kepoin gitu. Sering collab sama Bobby. Oh iya betul. Magila ya. Jadi banyak dia sebenarnya. Makanya tambah sini tambah naik terus YouTube-nya. Silakan kalau YouTube-nya mau biar. Oh iya, itu M Rangga 308 juga. Oke. Kayak Instagramnya juga M Rangga 308. Okay. Yang pastinya motornya warna pink. Karena ya. Tadi ada di sini motornya nih. Nah, nanti di sini. Di mana ini? Di sini. Tadi diedit. Nanti dieditin ya. Nah, untuk topik dan bahan pertanyaan selanjutnya, kita langsung aja ke inisialnya atau profilnya Rangga. Seperti apa dan siapa? Silahkan untuk memperkenalkan diri. Jadi nama aku itu aslinya M Muhammad Rangga Nata Direja. Oke. Aku lahirnya di Serang, terus Serang udah? Serang aku mah. Serang Banten, lahirnya Serang Berarti Banten. kenal sama si Sari itu pembalap yang perempuan? Enggak, soalnya aku mah cuma lahirnya aja di Serang. TK-nya langsung pindah ke Banyuwangi gitu. Jadi di situ hanya lahir di Serang, tapi gedenya besarnya di Cimahi. Iya. Ini Rangga kan sekarang dari mulai kemarin sebelum adanya COVID kemarin saya lihat saya perhatiin gitu Rangga itu sangat di mana-mana setiap ada balapan Rangga selalu ikut gitu latihan mungkin ya, pas ikut latihan atau apa gitu sebelum adanya COVID kemarin. Nah, apakah kan Rangga di sini masih kuliah atau gimana sih? Ya, aku sekarang masih kuliah semester akhir. Sekarang tuh jadi tinggal. Insya Allah lulus tahun ini. Ya tahun ini ntar 3 bulanan lah. 3 bulan. Oh, skripsi ya? Ya sekarang lagi 3 bulanan lah. Sekarang tuh masih beli bahan dan yang lainnya lah pokoknya. Target aku 3 bulan. Beres. Nah untuk aktivitas balapan gimana? Jadi sebenarnya aku tuh udah mau berhenti dulu gitu di balap gitu karena ya aku lebih gimana dong nanti sampai selesai beres TA sih. Fansnya nanti gimana nih? Ya kalau aku sih kalau sebenarnya bukan berhenti tapi mas break gimana ya? Berhenti sesaat, sebentar gitu lah gitu. Tapi kalau latihannya masih mungkin. Kalau latihan mah kalau aku mau kangen ya pasti latihan. Tinggal latihan ya latihan. Kan rumahnya juga deket kali. Deket lah. Di pokoknya insya Allah tahun. Oh rumahnya di Cimahi ya? Cimahi. Insya Allah pokoknya tahun sekarang aja lulus kuliah. Beres kuliah kan enjoy itu nggak punya beban. Nah baru fokusin lagi ke balap. Tapi itu juga nggak tahu. Kalau aku dapat kerja ya mungkin balapnya hanya Sabtu Minggu udah ya mungkin ya atur waktu lah. Tinggal atur waktu. Untuk kemarin nggak kan COVID ya kesibukannya apa aja tuh kayak latihan atau apa kan dibatasi gitu ya dari pihak pemerintah. Sebenarnya waktu COVID yang menguntungkan waktu COVID itu kuliah juga libur. Pokoknya mah libur kuliah tuh. Ya. Nah waktu COVID aku emang pas pertama awal mah emang nggak boleh sama orang tua juga, nggak boleh keluar, nggak boleh, pokoknya ripuh lah, nggak boleh. Itu ada video call lah ya. Nah terus pas itu aku udah agak
beres PSBB gitu. Nah situ tuh udah mulai renggang lah, situ aku latihan ke Subang, kan Subang mah buka terus gitu ya. Latihan di Subang, ya Subang sih kebanyakannya pas beres seperti itu. Nah, untuk lokasi sirkuit nih, yang paling Rangga sukai di antara yang pernah Untuk Rangga, di Jabar ya, untuk di Jawa Barat ya, yang paling disukai, sangat menantang, tapi di situ memuaskan gitu. Di mana tuh lokasinya yang paling? Jujur, aku tuh sebenarnya lebih suka sirkuit yang permanen. Kalau yang dadakan gitu, aku tuh kurang. Gerimang yang dadakan apa sih yang apa? Permanen tuh Gerimang, Sentul, Tasik, Bukit Besar ya. Tasik ya pokoknya yang. Oh yang jelas mungkin itu lebih suka mungkin ya. Yang lebih suka yang lebih permanen aja. Lebih gitu, suka yang permanen. Kalau divavoritin aku lebih suka di Sentul. Di Sentul ya. Udah pasti lah ya. Basicnya dia kan awalnya di motor gede. Jadi kan yang saya tahu saya kira Rangga itu awal saya pengen tahu tentang Rangga kan Rangga sering bawa motor gede doang ya. Waktu itu. Tapi setelah sini ternyata Rangga selain motor gede pula ada Matic pula, ada apa gitu ya, MP-nya gitu ya. Selain kegiatan untuk ngatur acara balap, acara kuliah atau gimana cara ngatur? Mengatur waktunya, hobi dengan apa sih? Kewajiban. Jadi sebenarnya kalau orang tua itu kewajiban tuh nomor 1 kuliah. Iya, kuliah. Kewajiban, nah di situ nggak sih sebenarnya nomor 1 tuh kata orang tua sholat. Terus kewajiban kedua kamu harus kuliah, kamu suka apapun, hobi apapun terserah kamu. Tapi yang 1 sama kedua ini jangan ketinggalan. Mengatur waktunya, ya sebenarnya itu sih kalau beres nih ada waktu sekarang tuh kuliah tuh cuma sejam 2 jam paling kuliah tuh. Misalnya jam 12 kuliah, terus beresnya jam 2, ada waktu tuh dari jam 2 sampai jam 5 tuh ke Brigif, nyempatin ke Brigif. Tapi kalau waktu aku lagi kuliahnya pas waktu latihan Brigif, aku lebih pentingin kuliah gitu, daripada latihan. Soalnya yang pikiran aku, mindset aku, pikirannya kuliah itu nomor 2-nya lah gitu. Nomor 2-nya. Tapi pernah gitu? Itu nggak ada kegiatan di kampus, biasanya nggak ada. Aku ikut, udah kita balap aja, balap tuh acaranya di Brigif, Ninja 250. Pernah ada pokoknya sih balap situ. Aku tuh bingung malam teh, aduh kalau digagalin Ninja terus gimana gitu, mikirnya tuh dilema ya, kuliah gimana gitu. Nah di situ aku mikir, aku ngelihat ngelihat jadwalnya balap tuh jam berapa gitu ya, dan aku kuliah tuh dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Yang mana nih yang dikorbanin sama Rangga? Nggak ada yang dikorbanin. Pada saat itu lanjutin. Nggak ada yang dikorbanin. Di situ aku mikir gimana caranya aku bisa balap dan aku bisa kuliah gitu. Di situ pagi aku masuk kuliah, tekun situ aku belajar. Ini kemarin aku kuliah tuh ngebubut kalau nggak salah, belajar ngebubut yang benar. Nah, aku ngelihat jam balapnya itu untungnya sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang, kita race-nya finalnya gitu ya, jam 1 siang. Nah, gimana kata ya caranya? Berarti Kititi nggak ikut? Atau Kititinya Jumat kalau nggak salah. Kalau nggak salah Jumat. Beres itu kata gimana caranya aku balap ya. Ya udah aku teh nge-push dari jam 7 sampai jam 12. Aku kerjain di situ. Dan kan biasanya kalau kuliah tuh ada waktu buat makan. Nah, aku dipakai buat ke Brigif. Amazing. Aku kan nelpon. Udah balap belum, santai aja. Aku masih ngerjain dulu. Tapi callingan sama orang Brigif. Gitu. Udah balap belum? Tapi motornya udah standby. Udah standby motor. Jadi tinggal cus aja gitu ya. Pokoknya udah. Aku tinggal balap aja. Di situ enggak, udah tinggal 1 race, langsung ke belakang. Pak dosen, kenapa saya mau izin ke air dulu, mau makan, lapar, kan waktu istirahat? Ya silakan, boleh. Nanti jam 1:30 atau jam 1 kesini ya, siap. Gitu kayak orang lain pada makan, aku ke Brigif jam 1 nungguin lama sampai jam 1 balap lah di situ. Balap dan alhamdulillah juara 1. Alhamdulillah. Jadi kuliahnya jalan, balapnya juga jalan di situasi yang hari itu sama. Asalkan kita pandai manage waktu lah gitu, waktunya. Oke. Tapi itu dosen di kampus tahu kalau orang. Enggak. Jadi kalau dosen tuh udah nggak mau tahu Iya. Pokoknya harus dia masuk aja begitu. Kalau itu jadi kalau dosen nggak ada toleransi lah. Nggak ada, ya itu urusan kamu kayak gitu. Misalnya orang tua aku misalnya yang sakit gini aku sakit ya nggak tahu, masuk. Kalau dosen kan gitu, nggak mau tahu aja orang.
Terus gini, banyak sebenarnya yang menarik dari Rangga ini. Yang pertama dia sekarang sudah maju ke merambah ke dunia YouTuber dan YouTuber ya. YouTube-nya juga lumayan ya. Alhamdulillah. Lumayan alhamdulillah sekarang. Terus yang kedua, mungkin banyak orang yang bertanya tentang ini orang kaya atau gimana sih sebenarnya, karena ngelihat situasi di YouTube tuh motornya kemarin MX dijual, beli lagi MX, ada lagi yang GSX, terus ada lagi yang Beat gitu kan. Itu sebenarnya dari orang tua belum ngedrip mobil ya. Belum ngedrip mobil. Oke, Gimana tuh? Sebenarnya orang tuh banyak mikir enaknya jadi si Rangga. Capek saya tuh mikirin Rangga. Jadi enaknya jadi si Rangga punya motor 3, GSX, Beat sama MX King, punya helm dan yang lainnya, mobil ada, enak. Belum yang 2 tak mau ya sekarang ya. Ya, lagi garap 2 tak. Oke, terus jadi sebenarnya orang tua dulu emang dari awalnya aku Pak pengen Ninja 250 dibeliin, silahkan. Pak pengen Airpack, silahkan. Itu waktu awal-awal kuliah lah kalau awal-awal kuliah. Terus kamu mau beli apa lagi, helm, silahkan. Segalanya dicumurin sebenarnya mah ya. Nah di situ udah mulai besar, aku bukan besar ya, ibaratnya udah mulai mikir gitu. Kesini-sini tuh malu aku teh malu aja gitu. Jangan-jangan itu yang Beat sama MX itu dari hasil YouTube bukan? Bukan, nanti itu. Kita cerita dari bukan. Nah, nanti di situ tuh aku tuh emang malu, tapi kalau aku minta sekarang pun sama orang tua tuh pasti enggak, Pak pengen beli ini pasti dikasih ini, cuman aku udah malu lah gitu. Aku udah banyak ting mintanya ya. Udah banyak ngerepotin lah orang tua. Tapi di situ aku punya, kalau nggak salah yang gesek itu minta dari orang tua, dari orang tua yang gesek itu minta pengen motor gesek gini oke dikasih aja gitu. Tapi kayak biaya modifan sampai kan itu tuh sekitar 20 juta lah yang gesek. Modifnya doang, modifnya itu uang sendiri gitu, uang sendiri. Gimana caranya aku bisa mengumpulin uang? Pokoknya mau uang sendiri aja itu mah, yang itu mah asli uang sendiri. Terus aku tuh mikir, aduh gimana ya kalau punya MX kita kan mikir, aku kan jualan juga, aku juga jualan oli, jadi aku tuh nggak diem gitu di rumah. Hanya olinya tuh apa, bis ya? Oli bas. Pokoknya emang nggak minta itu, aku tuh nggak minta, aku tuh malu minta mah ya nggak ya. Di situ aku gimana caranya aku punya motor Beat, terus ngebiayain motornya, punya motor MX King dan yang lainnya lah pokoknya gitu. Ya itu dari jualan oli aku, terus dari hasil jualan juga sih itu tuh dari YouTube juga emang ada gitu. Tapi baru-baru sih kalau YouTube udah nggak lama, tapi ya alhamdulillah kebeli MX dan yang lainnya gitu. Ya, dari situ. Tapi ya banyak yang bilang sih uangnya dari mana, ya itu dari usaha aku sendiri. Soalnya aku kalau minta bukannya nggak mampu orang tua, tapi malu gitu. Ya, bisnis kecil-kecilan. Malu lah bisnis kecil-kecilan aku dan ya alhamdulillah. Berarti gitu pemirsa, jadi mungkin untuk jadi pembalap tuh yang banyak orang bilang tuh mahal. Hobi mahal gitu, tapi itu pasti ya kan, pasti iya, benar-benar hobi mahal gitu. Tapi kadang maksud Jabares di sini tuh jangan down di situ ya nggak ya? Ya, janganlah, karena pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yang penting kita terus semangat, beraksi, pasti ada reaksi lah. Pasti itu pasti ada. Ya. Jadi jangan sampai istilahnya, wah mau jadi pembalap tuh harus inilah, harus gitulah, ya kan? Jadi untuk pembalap itu jangan melihat si Rangga enak gini-gini, tapi lihat perjuangannya dulu seperti apa gitu. Kita menilai Rangga ini enak banget hidupnya sekarang gini. Ya kalau untuk bilang seperti itu mungkin sangat mudah ya, tapi kita harus lihat perjuangannya mungkin lebih dari itu gitu kan. Kita tanya juga perjuangannya seperti apa untuk jadi sampai sekarang. Mungkin kalau untuk prestasi ya masih standar lah, biasalah gitu. Kalau udah masuk One Prix kan itu udah beda lagi ya. Tapi ada untuk One Prix ada nggak? Ada kan sekarang udah daftar. Udah daftar. Udah daftar Alvin, cuman balapnya supporting class, tapi ya nggak apa-apa lah walaupun supporting class, tapi itu kelas bergengsi gitu. Iya dong. Jadi kita doain lah Jabares buat bisa. Iya. Sekarang udah disiapin motornya, udah ada, udah siap. Udah siap. Udah ready pokoknya kan, tapi kan diundur terus konfliknya juga. Nah sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi, perjuangannya untuk jadi seorang pembalap tuh seperti apa dan motivasi buat teman-teman yang lain yang sedang berjuang gitu. Ya kalian harus, pertama itu harus semangat, jangan putus asa. Ya. Kalian ya kalau mau maksud semangat tuh ya
misalkan kalian ya mau semangat lah, jadi semangat kita teh mau berlatih, terus mau fisiknya dan yang lainnya, pokoknya harus semangat. Kedua ya ada kemauan. Ya. Itu kemauan nomor satu. Kalau kita pengen ada ini nih, pengen balap tapi nggak ada kemauan ya percuma gitu, bakal diam aja. Terus ketiga ya itu sih kalau kata menurut aku, Ya gak mudah lah gak pokoknya. mudah sih. Berapa tahun untuk sampai ke posisi Untuk seperti saat ini gitu. Menurut aku Hmm. sekitar berapa ya? 2-3 tahun lah, 2 sampai 3 tahun lah. Bukan waktu yang sebentar untuk berjuang. Bukan waktu yang sebentar. Kalau buat berjuang, kalau buat happy itu sebentar sekali. Iyalah. Nah. Tapi untuk berjuang ya lumayan lah gitu. Banyak lah perjuangan. Dan sekarang dibalik prestasi nih, Untuk prestasi prestasi, yang lebih, yang mungkin membanggakan, prestasi yang susah untuk yang jelas untuk prestasi medali udah sangat banyak banget gitu ya, piala atau apapun. Yang gitu. membanggakan aku ya. Nah, apa tuh? Yang Aku pernah waktu tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu tuh ada kelas namanya balapnya tuh balap Indemitsu. Hidemitsu. Oh, Nah, ini kan yang senangnya kan, Indemitsu. Nah di situ balapnya tuh di Sentul. Balapnya tuh hari Sabtu sama sama Minggu. Ya. Sabtu sampai Minggu. Aku tuh tahu itu ada event itu, cuman aku tuh nggak mau balap itu, maksudnya lagi ya nggak mau lah, intinya lagi nggak mau balap aja. Itu tuh hamin berapa ya aku mikir, semingguan. Pas itu tuh hari Jumat itu kan hamin satu balap. Aku tuh ditelepon abis Jumatan maksudnya, "Gak, kamu harus balap di mana, di Sentul, acara apa?" Aku kan pura-pura nggak tahu. Indemitsu udah, emang persyaratannya apa? Yang pertama harus punya motor, kau kan punya, terus kedua ikut komunitas. Ya. Pokoknya mah, terus ya gitu, dua itulah pokoknya. Terus takutnya regulasinya kayak gimana? Velgnya harus standar, velg kan aku pakai RCB. Aku tuh ganti dulu pakai standar. Berarti yang agak lebar ya? Ya lebar. Di situ aku bingung, aku nggak punya ban, kan beda bannya gimana caranya? Kalau udahlah nggak apa-apa, aku beli ban depannya ada murah, cuma 400 ribuan lah. Ban belakangnya pinjem. Oh gitu. Pinjem ke teman. Nah beres di situ, oke lah aku balap, aku bilang gitu. Aku nanti malam berangkat, oke siap berangkatnya kalau nggak salah subuh subuh. Nyetir sendiri, biaya sendiri, uang sendiri, pokoknya uang sendiri aja itu, nggak minta orang tua nggak, uang sendiri. Berangkat lah, aku tuh nyampe lah di sana. Aku tuh nggak tahu event itu kayak gimana ya, taunya hanya balap aja. Yang penting aku balap seneng gitu. Aku mah gitu, balap seneng, nggak punya pikiran yang nggak punya pikiran aku juara, terus hadiahnya uangnya berapa dan yang lainnya enggak. Ternyata aku hari Sabtu tuh masuk aja ke event itu, ikutan, ternyata enak juga kata-kata. Biasanya makan warteg kan, bang sendiri mau warteg aja ya. Nah itu makan warteg, terus tapi di sana tuh ada makan kayak hokben, adalah disediain sama Indemitsu-nya. Nah dari situ aku enak juga nih event, kata-kata. Aku nggak ngeluarin biaya buat daftarnya, dikira aku tuh udah didaftarin gitu ya, dan ternyata emang gratis event itu tuh. Gratis. Yang Indemitsu yang penting aku tuh ikut komunitas gitu. Aku ikut, dari situ aku balap KTT. Di situ KTT aku tuh katanya tuh nggak boleh lebih dari semenit. Jadi maksudnya time-nya Sentul kecil itu satu kelilingnya itu nggak boleh kurang dari nggak boleh lebih dari semenit. Nggak harus semenit kurang. Harus semenit lebih lah, nggak boleh 59, nggak boleh. Itu di kayak gitu pembalap gitu. Oke, di situ aku nggak terlalu nge-push sih. Takutnya aku lebih dari semenit, dari 59 kan, jadi percuma gitu aku datang. Nah di situ udah dari situ aku cuman sampai ke 4 loh. Aku tuh nggak nge-push. Tapi di situ di kelas-kelas apa gimana? Ya kelasnya sport semua, jadi kelas sport ada GSX, aku kan pakai GSX R15, CBR ada. Pokoknya kelas 150 cc lah. Ya di situ aku balap dan ternyata KTT aku tuh kualifikasinya tuh keempat aku tuh masuk keempat, nggak di-push itu teh ya. Karena aku takut lebih gitu. Ya. Oke, udah nggak apa-apa. Kenapa kamu ke sini tapi jauh? Nggak apa-apa, aku bilangnya gitu. Banyak orang nanya kenapa kamu gitu bawanya, nggak apa-apa, padahal nggak full lah. Nggak full. Di situ aku tuh udah aja kan, besok tuh KTT-nya tuh Sabtu, Minggunya tuh race-nya. Di situ aku nggak punya uang, beneran ini mah nggak punya uang, nggak punya apa sih, tidur di mobil, nyari pom bensin, cari, oh sini ada enak. Jadi tidurnya di hotel Pertamina. Gitu. Tidak mau banyak nyamuk dan yang lainnya lah. Aku pikirnya yang penting dekat ke
itu Sirkuit apa? buat ke sirkuit Bukan, buat kencing, buat mandi Oh, lah iya, gitu, iya. toilet gitu. Aku mikirnya gitu. Oh berarti di hotel Pertamina mah nggak gitu? Oh enak. Di situ udah jadi situ teh tidur, nyenyak biasalah Ya. di minyak-minyakin. Ya. Di situ aku tuh udah aja pas besoknya balik lagi final. Aku nggak mikirin final pengen juara. Enggak, Yang penting have fun. Yang penting aku bisa balap, ada foto, udah lah. Gitu. Di situ aku balap. Dan aku nge-push dari terakhir 15 lap langsung. Start dari berapa tuh? Start dari 4 ke Dari belakang. 4, oh iya. Belakang. Tapi aku dapat dan terakhir itu last lap kalau nggak salah. Aku masih inget kan. Masih jauh kan satu tikungan kalau nggak sama. Aku di R1, dia di R2 lumayan lah. Oh iya. Secondnya lumayan lah. Di situ aku nge-push gimana caranya. Ya kan last lap nih. Gimana cara aku bisa ngedeketin. Aku tuh ke posisi kedua di situ. Tapi agak jauh sama yang satu soalnya aku dari start itu ke belakang dulu. Kejepit sama yang di belakang. Tapi aku optimis aku pasti bisa sampai ke nyusul motor itu. Ngepus ini tak lap R terakhir aku kena sama aku. Dapat aja ke satu set. Senangnya dapat. Benar senang aku minta ampun. Alhamdulillah aku juara. Aku nggak tahu itu uangnya berapa. Terus aku nggak tahu hadiahnya berapa, apa aja yang dapat aku nggak tahu. Terus aku udah happy, juara 1 pokoknya bisa foto dan yang lain lah gitu ya. Dan ternyata aku masuk podium dikasih apa sih ada kalau juara itu ada dengan uang 8 juta. Wih, Oh, itu hadiahnya. Hadiahnya 1 piala, uangnya 8 juta, ada medali. Ada medali. Terus dikasih baju dan yang lain lah gitu ya. Poli dan yang lainnya. Di situ udah aja aku dapat 8 juta. Padahal mah nggak kepikiran Nggak tadi. kepikiran. Nggak kepikiran bakal Nggak berusaha untuk juara atau Enggak, gimana gitu ya? biasa aja Awalnya orangnya. gitu ya. Nah, sekarang beli apa tuh 8 juta? Nah, gitu bro. Nanti aku kasih tahu. Nah, dari situ aku tuh kan disekerut tuh. Banyak kok dikerubungin motor yang merawatnya. Disangkanya gimana? Disangkanya yang licik atau apa. Di posisi Rangga di situ nggak bawa kunci. Dan Rangga nggak apa ya, nggak niat buat balap gitu. Di situ aku tuh Dan nggak ada niat curang juga gitu ya? aku pinjam kunci aku buka werpa. Nah dia tuh yang nyekrutnya, jadi yang megangin motor aku. Nah dari situ aku nyekrut sendiri, dia nggak bisa ngebongkar mesin. Udah mah balap, bongkar mesin, nyekrut. Berarti nggak ada gunanya itu orang. Dia berguna di belakang itu berdoa. Doa lebih utama ya. Udah dari situ aku tuh juara dan ternyata uangnya tuh bener cair 8 juta. Oh di situ juga tuh. Aku bingung. Di amplopnya Di langsung 8 juta. 8 juta. Wih. Satuin aja aku kasih ke komunitas tuh. Saya ingat aku 700-800 aku lupa kasih. Terus duit kawan. Saya uang kemanain 8 juta? Wah kita ke Jakarta aja dulu, ke Jakarta itu main ke Jakarta teh. Main. Tidak bingung tuh uang 8 juta itu. Enggak, tadi yang sekrut dulu itu gimana? Sekret itu maksudnya? Yang Yang sekrut, di- yang dibongkar. Oh iya, aku tuh dikerubuni. Nggak masalah. Nggak masalah, orang yang aku camnya boleh racing terus pistonnya standar pas dilihat. Porting boleh ya? Porting boleh, pokoknya sesuai regulasi, itu boleh. Oh itu boleh. Jadi Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah, udah uang dapat. Pokoknya rekrut mah aku mah udah lolos aja lah, nggak ada Lolos, ya. apa-apa. Oke. Di situ aku dapat uang nih, aku bingung uangnya manain, aku kasih untuk 800 atau berapa ke komunitas. Ada sekitar 7 juta 200 gitu. Ini kemanain sih? Ini Ji buat kamu ambil. Bener gitu Gimana cuan aja? Nah setelah ini nih, setelah dapat uang 8 juta dan Rangga di situ dapat prestasi yang bagus, kan awalnya Rangga di situ hanya cari boleh dikatakan cari sensasi lah ya, hanya cari sensasi saja, tidak untuk prestasi. Atau setelah itu Rangga dapat prestasi tersebut, Rangga berubah pikiran, nggak pengen lagi gitu biar ngebalap yang lebih fokus lagi, difokusin ke balap gitu, yang awalnya tadi cuma main-main, iseng-iseng. Sebenarnya emang setelah aku itu apa langsung enggak sih, enggak ada, pikiran emang situ? aku emang hanya hobi intinya itu. Hanya hobi aja. Soalnya banyak yang bilang enak si Rangga mah nyari uang di balap. Aku pengen ketawa kalau ada orang yang seperti itu ngomongnya. Kalau aku emang nyari uang di balap gitu ya, aku udah pasti minta star money pertama. Ya betul. Kedua, Oh iya, ini salah satu pembalap yang tidak ada SM. kedua, bahkan mungkin aku punya motor sampai 3 di rumah buat Betul. latihan ngumpul. Oh iya benar. Helm, gua pokoknya mau sendirilah pokoknya mah. Tapi kalau ada tim yang mau itu Rangga, welcome. enggak juga.
Oh, belum tentu karena situasinya masih sibuk sama kuliah atau enggak kerja. juga sih ya, emang aku. Oh iya. Jadi untuk di acara One Freak nanti memang privater apa? Privater. Oh, privater. Judulnya Privater 308. Oh, Ya itu uang sendiri, motor sendiri, biaya kesana sendiri. Udah pokoknya. pede dengan yang Jupiter ini? Ya iyalah jelas. Pede ya? Making. Making. Dapat horsepower sekitar 28 atau 30 HP. 30 lah pasti, kalau 28 nggak mungkin. Sekitar situ lah kalau 30-an 32 ya. Sekitar situ. Tapi mumpuni lah. Iyalah, pede Ya. ada. Sebenarnya harus percaya diri sih kalau balap juga. Tapi sok mumpuni itu. Udah lumayan RCB. Gak beli. Gak mau beli. Enggak, jadi motornya itu tuh ada di bengkel, motor emang khusus Rangga gitu, motor MX MP1 itu motor khusus buat Rangga di One Peak, jadi motor itu mah nggak bisa dipakai sama Oh, sekali. berarti bukan yang pink ya? Bukan. Oh, iya tahu. Motornya udah ready lah pokoknya mah. Oh, iya. Toppingnya baru bukan yang kalau yang itu. Oke. Jadi tinggal gas aja nanti ya. Ya, tinggal gas. Untuk Dan- apa persyaratan dan apapun sudah Udah. dimasukin ke One Freak. Udah tinggal balap dan tinggal nyari buat tidur aja udah. Seri perdananya di mana tuh? Katanya masih disentuh, Masih cuman disentuh ya? nggak tahu udah diundur lagi. Diundur lagi katanya. Memang lagi diundur lagi sih. Saya yang diberi juga ya, yang sekarang kan diundur lagi gitu. Tapi nggak tahu kapan, aku udah pengen pisan. Udah greget ya, udah pengen bisa. Pengen Oke, pisan. sobat Jabares, jadi mungkin ada pertanyaan lagi? Banyak atau banyak? Banyak pertanyaannya So, sebetulnya. biar Jadi, banyak aja. Apa kan tadi prestasi sudah. Nah, suka dukanya. Suka duka Suka. tadi. Kan bahasa nginep di Oh iya, ya Hotel Pertamina ya. Iya. sorry. Nah, untuk khusus kepribadiannya, So. untuk kepribadiannya. Ini kan bisa Karena mungkin bisa jadi karena ragam perempuan, musik bisa kuliah. pria sejati gitu kan, bisa abal-abal kan. Maksudnya Yang mana? gimana? Yang memotivasi Rangga gitu, yang ngasih semangat apa ketika balapan kan banyak pula gitu joki-joki yang lain ada ceweknya. Sebenarnya ada kalau siapanya aku buat motivasi diri aku sendiri sih, aku mikirnya kenapa sih orang itu bisa? Ya. Kenapa sih si itu bisa juara satu di sport atau dimanapun? Kenapa aku nggak bisa gitu? Dari situ aku mikir, aku juga harus bisa. Makanya aku sering latihan di situ. Oh iya. Jadi itulah motivasi buat aku balap ya, diri aku sendiri, bukan Iya, karena cewek, bukan karena orang tua. Ada orang tua mah cuek kan? Cuek Tapi aja. udah punya pacar sekarang. Ya gitu lah. Ya gitulah gimana maksudnya? Ya gitulah pokoknya. Untuk Ya, begitu. Untuk masalah pacaran itu. Soalnya ya gitulah. belum lah, soalnya aku belum Ntar kepikiran. kalau misalkan pacar kamu nonton, kagak mau itu disebutkan, gitu, sok gimana coba? Nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Next. Selanjutnya, apalagi yang mau dikorek tentang M Rangga 308 ini? Sebenarnya banyak pertanyaan, banyak sekali, serius. Mau nanya, kenapa sih 308? nomor star. 308. Banyak yang nanyain kenapa ya nomor star aku 308 itu ada bukan sejarah ya, ada artinya lah 30 itu nomor tanggal lahir. 30 terus 8 itu kebetulan aku tuh suka banget sama almarhumnya Simon Shelly. Ya, kan temennya ada 58 ya? 58. Ya. Tadinya aku mau ngambil 305. Ganjil ya itu teh. Iya. Apa nih, aku nyari yang genapnya aja di 308. Oh, gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi gitu. Sekarang Rangga udah nerangin kenapa pilih 308 karena mungkin sejarahnya seperti itu lah. Ya. Story-nya gitu ya. Selain nomor star itu, apakah nomor star itu udah paten atau gimana? Udah paten. Oh, udah Nggak paten bakal ya? dirubah lagi. Nggak bakal dirubah lagi ya? Akan Karena banyak Nah, juga untuk kok. di One Freak pula sama sama 308. 308. Oke. Dan tetap rendah hati. Kita Tetap rendah Oh ya, hati. aku gimana ya orangnya? Jadi, Ya, karena- makanya saya pengen dari tim kita pengen wawancarai Rangga gini karena Rangga itu punya sifatnya seperti itu. kalau bahasa Sunda ada somea. kalau di Somea lapangan lah gitu ya. Malu Teu lah. kudu nanya teh heula Jadi kalau gitu ya. misalkan kita lagi jalan nih di bergip gitu. Nah, jadi Rangga tuh punya itulah. Sama kayak yang pembalap yang lain juga. Ya, orang Bandung malah gitulah pokoknya intinya. terkenal dengan Pada someanya lah kalau warga Bandung ya. Gimana mungkin Jabares untuk review tentang profil dan kepribadiannya M Rangga sama prestasinya juga. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, ada yang lebih-lebih atau ada yang kurang pantas juga bisa komen juga. Dan jangan lupa di Jabares ini subscribe terus, subscribe,
biar tetap kita bisa liput kegiatan-kegiatan otomotif yang Dan berada di kita Jawa juga Barat. akan kepoin Rangga nantinya di One Freak ya. Harus ada. Mudah-mudahan kita Bagus bisa datang. Harus datang. Ya, siapa tahu nanti kita bisa nge-review secara langsung di ya, lapangan. dari kita ditutup aja dengan akhirul kalam dengan saya Andri Behom. Aku Muhammad Rangganata Direja. Dan saya Deris 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.